Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam aksi aktualisasi santri. Bersama Kang Arya sebagai narasumber dalam segmen kognitif yang membahas seputar isu lingkungan di negara kita. Apa yang Kang Arya ketahui mengenai isu lingkungan dan apa dampaknya? Kalau yang saya ketahui gitu mengenai isu lingkungan gitu, intinya untuk di Indonesia ini banyak problem perihal lingkungan gitu, terutama eksploitasi lahan, hutan dan sebagainya gitu. Banyak lah kalau isu mah gitu. Cuman yang saya ketahui mah Indonesia ini sedang berada di apa ya istilahnya kritis gitu tentang lingkungannya gitu. Dari dulu juga tahu sendiri lah gimana Indonesia tuh perihal sampah, perihal hutan, tambang dan sebagainya gitu. Yang katanya kalau dulu sih katanya paru-paru dunia ya, cuman kalau sekarang ya gitulah. Untuk dampaknya mungkin dampaknya sendiri itu lebih ke bencana sih. Bencana yang kerap kali terjadi di tahun 2020, kita lihat Kalimantan Selatan banjir dan daerah lainnya juga banyak yang longsor, banyak sebagainya. Itu salah satu bukti bahwasanya ya lingkungan di Indonesia itu krisis gitu. Gitu sih, baik. Isu lingkungan seperti apa yang sedang terjadi? Banyak. Kalau kita bicara isu lingkungan itu yang pertama krisis iklim. Ini nggak terjadi cuma di Indonesia, krisis iklim ini terjadi di seluruh dunia, di mana memanasnya suhu bumi gitu ya. Jadi pemanasan global lah. Bumi sudah bertambah 1,5 derajat dan ini bisa dibaca juga di sumbernya kalau misalkan kurang lengkap tuh di laporan IPCC gitu. IPCC itu jadi kayak lembaga riset gitu dari PBB gitu. Yang kedua itu adalah lahan-lahan tambang yang banyak yang masih belum direklamasi. Kemudian yang ketiga pembukaan lahan. Yang keempat itu terusirnya masyarakat adat sendiri gitu. Karena tadi pembukaan lahan untuk proyek-proyek negara gitu. Itu paling. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda dalam mengatasi krisis iklim? Oke, untuk anak muda apa ya yang bisa dilakukan gitu untuk mengatasi atau mencegah krisis iklim? Yang pertama pasti kita harus belajar ya, karena segala sesuatu itu perlu ilmu gitu. Nggak mungkin kita berbicara krisis iklim atau menyadarkan yang lain gitu mengenai krisis iklim atau darurat iklim ini kalau kitanya juga nggak tahu gitu. Yang pertama pasti belajar ya, baca gitu. Yang kedua itu sadar gitu, sadar akan bahayanya itu bahaya banget gitu krisis iklim itu. Dan yang ketiga gitu, kita harus mulai mengurangi sesuatu hal yang berdampak ke iklim gitu. Misalkan penggunaan bahan-bahan sesuatu yang memang mengeluarkan emisi besar-besaran gitu, emisi karbon yang besar-besaran gitu. Mulai kita dari hemat listrik, terus kemudian jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya yang berdampak ke lingkungan, yang mencemari, yang menghasilkan emisi, itu kita kurangi gitu aja sih. Ya untuk terutama yang paling utama sadar dulu aja itu udah cukup menurut saya. Peran masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan isu lingkungan. Masyarakat harus berhenti mengkonsumsi energi-energi yang berakibat fatal ke lingkungan, contohnya fosil, terus batu bara ya. Kita harus mulai memikirkan masa depan ya. Kalau misalkan kita mikir ke depan ya kita juga harus mulai mikir energi terbarukan. Misalkan listrik, sekarang Indonesia itu masih ngandelin batu bara di listrik. Sementara gitu, saya nonton film kemarin dan saya merasa miris sekali gitu. Judulnya Sesak, itu film dokumenter yang dibuat oleh Watchdog ya. Nah, jadi di film Sesak itu diceritakan bahwasanya si orang-orang yang tinggal di sekitaran PLTU batubara itu pada mengidap ISPA, kemudian air di lingkungan tersebut tercemar dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat yang tidak merasakan apa-apa dampak dari PLTU batubara dan masih menikmati listrik dengan adem ayem gitu ya, kita nggak akan tahu penderitaan mereka itu seperti apa gitu. Sementara di lain sisi kita itu telah merenggut sebagian kehidupan orang lain yang harusnya hidup nyaman gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita harus mulai sadar, harus mulai hemat listrik lah, hemat air gitu. Karena kita lihatlah di timur, di Papua gitu, mereka susah air gitu. Tapi kita mengembur-emburkan air, jadi mulai sadar gitu akan energi. Terus kita harus mulai melek ke energi terbarukan. Misalkan listrik nih, kita carinya misalkan listrik tenaga yang kincir angin, itu kan energi-energi terbarukan ya. Jadi kita harus mulai mendesak gitu. Gimana caranya masyarakat kita hidup dengan energi terbarukan yang memang tidak berdampak buruk bagi lingkungan gitu. Gitu paling kalau secara masyarakat ya yang jadi tolak ukurnya. Nah keberhasilan tolak ukur masyarakat untuk mencegah bencana alam atau mencegah tadi krisis iklim gitu. Yang pertama dari tadi ya segi pola hidup gitu. Kita nggak bisa ngomongin
pengen ngebersihin sampah sementara pabrik plastik misalkan masih beroperasi, ataupun kebiasaan kita mengkonsumsi plastik misalkan, entah itu dari jajanan, minuman, makanan, nggak tahu gitu ya. Mulailah kita misalkan belanja ke minimarket nih, bawa tas sendiri gitu misalkan untuk mengurangi sampah plastik gitu. Yang jadi tolak ukurnya adalah semakin banyak sadar masyarakat akan lingkungan, semakin berhasil juga masyarakat Indonesia akan mencegah dampak-dampak yang dihasilkan oleh krisis lingkungan atau krisis iklim gitu. Itu karena ini tuh rawan banget gitu, apalagi krisis iklim. Kalau kita berbicara krisis iklim gitu, wah ini dampaknya sangat besar sekali, akan terjadi kepunahan massal. Meskipun ya banyak orang di luar sana yang apatis terhadap sains gitu, bisa aja berkata nggak mungkin. Memang dampaknya itu nggak akan terasa langsung gitu, mulai sedikit mengikis gitu. Banyak ilmuwan yang sudah mengatakan Jakarta akan tenggelam, mungkin sebagian kota-kota lain juga yang di pinggiran bagian selatan Pulau Jawa itu ada yang tenggelam gitu. Bahkan kemunduran dari pulau-pulau yang dijadikan hutan mangrove gitu, dia mulai terendam air dan kena banjirop, banyak lah gitu. Nah, kepunahan massalnya itu nggak akan terjadi secara serentak kayak kiamat, dunia hancur, manusia pada mati, enggak. Tapi yang akan terjadi itu yang pertama pasti kekeringan ya, karena peningkatan suhu bumi, kebakaran hutan, kemudian gagal panen. Sementara kita tahu manusia itu kebanyakannya makan tumbuhan ya, padi, sayur-sayuran gitu. Gagal panen ya. Kemudian kita juga kalau misalkan nggak bisa makan tumbuhan, mau makan apa? Hewan misalkan. Hewan juga berkembang biak nggak cepat gitu, dan kalau misalkan hewan juga nggak dikasih makan karena tumbuhannya nggak ada pakannya, ya mati hewannya gitu, yang otomatis kita nggak akan dapat sumber makanan gitu. Kemudian air pasti kekeringan ya tadi, karena udah masuk bumi panas, air nggak ada. Kemudian belum lagi penyakit gitu yang bakal disebabkan gitu, entah itu penyakit apapun lah. Jadi kepunahan massal itu akan terjadi seperti itu. Kemudian setelah kepunahan massal nih, maksudnya setelah manusia akan merasakan kolaps gitu, kesusahan makanan, kesusahan air, kesusahan apa gitu, belum lagi suhu bumi yang panas, manusia itu akan mengalami kerusuhan gitu. Dampak sosialnya kerusuhan. Kenapa kerusuhan? Karena pasti terjadi penjarahan, terjadi perkelahian untuk memperebutkan makanan, siapa lawan siapa gitu nanti kan. Apalagi kita berbicara sekarang kalau dampak sosial seperti ini, di daerah saya banjir gitu, saya terbilang orang yang dalam keadaan ekonominya menengah ke atas, saya bisa pindah, entah itu nyewa hotel, entah itu misalkan nyewa apartemen gitu. Sementara mereka yang ekonominya menengah ke bawah gak bisa ngapa-ngapain gitu, yang otomatis ketika misalkan nanti terjadi bencana yang sangat besar, mereka ini akan diburu oleh yang menderita lebih keras daripada mereka. Seperti itulah kurang lebih kepunahan massal, main mappingnya kepunahan massal itu akan jadi seperti itu gitu. Pasti-pastinya itu sih Pak. Kesimpulannya, setelah berbincang dengan Kang Arya, yuk peduli terhadap isu lingkungan yang telah terjadi di negara kita. Jadi segitu ya teman-teman.